Ya, hari ini dijadwalkan ada beberapa petinggi atau pejabat dari Bank Sentral, yaitu dari Fed, diwakili dengan Jerome Powell, kemudian dari Inggris, Andrew Bailey, dan juga Presiden ECB, Christine Lagarde. Dijadwalkan akan memberikan speech-nya kembali hari ini, walaupun kita kemarin sudah mendapatkan sebetulnya Christine Lagarde. Ternyata ini adalah ECB Forum, ya, forum ECB yang memang diisi atau dihuni oleh para petinggi yang memang memiliki kepentingan dan sangat krusial dari statement-statementnya. Kita akan lihat dari 3 orang ini apakah kita akan mendengarkan tentang kebijakan moneter lanjutan apa tidak. Yang jelas mereka juga bertukar pikiran atau berdiskusi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya terkait dengan stimulus yang sudah pernah digelontorkan, lalu kapan dia akan keluar, dan juga apakah ini masih dalam fase yang diwajibkan atau diharuskan untuk menggelontorkan stimulus besar. Keadaan COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan di beberapa negara atau bahkan kita sebutlah Amerika, kemudian zona Eropa, dan juga termasuk Inggris. Bahkan di kawasan Eropa ataupun Inggris pun sudah sampai memaksakan diri untuk melakukan lockdown. Nah, tentunya konsekuensi yang logis adalah saat dia melakukan lockdown, mau tidak mau pemerintah setempat ataupun dengan bank sentral akan bahu-membahu memberikan paket stimulus ataupun kebijakan bantuan ekonomi. Tapi sampai saat ini, Fed bisa dikatakan bekerja sendiri terkait dengan kebijakan moneter yang digelontorkan, bahkan QE yang sudah sampai saat ini masih tetap bertahan, dan ada kemungkinan tendensinya setelah mungkin di pertemuan Desember akan diumumkan apakah itu akan diperpanjang atau tidak. Lalu kemudian yang terpenting lagi adalah kebijakan fiskal yang sampai saat ini tertunda akibat dari sentimen politik internal, ya, di mana dengan Partai Republik yang mengatakan bahwa mereka cukup melihat antusiasme dari market, di mana posisi ekonomi justru sudah pulih dengan dilihat dari beberapa data, termasuk salah satunya sektor tenaga kerja yang hari Jumat lalu kita sempat lihat penurunan di tingkat pengangguran ataupun unemployment rate. Lalu kemudian juga dengan data non-farm payroll tentunya. Nah, tapi beda pandangan inilah yang kemarin sempat kita kupas, bahwasanya baik itu di Uni Eropa ataupun Inggris, mereka sudah confirm bahwa mereka masih tetap dalam fase kebijakan pelonggaran moneter, termasuk juga dari pemerintah setempatnya juga mereka akan tetap mendukung dengan paket stimulus. Inggris dengan furlough scheme atau kita sebutnya dengan skema cuti, lalu kemudian Uni Eropa sudah confirm akan merilis sekitar 1,8 triliun euro. Ini belum dari bank sentralnya seperti ECB dan BOE. Sementara itu di Amerika sendiri kita baru akan mendapatkan kebijakan tersebut, sekedar kebijakan moneter yang kembali dipertegas oleh beberapa pejabat atau official dari Fed, termasuk juga dari Jerome Powell sendiri. Tapi sayangnya sampai detik ini kita masih belum mendapatkan kebijakan fiskal, yang mana sebetulnya ini sangat krusial untuk mempertahankan tingkat ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Meskipun lagi-lagi ini bukan jaminan, seperti apa yang sempat dikatakan oleh McConnell dari Senat Partai Republik. Kita akan lihat potensi pergerakannya. Saya rasa swing high, swing low masih tetap ada, lalu kemudian tekanan masih akan ada, dan hari ini memang kita lihat dari swing high yang atau misalkan lebih kepada faktor konsolidasi yang terjadi di US dollar. Artinya penguatan dolar ini akan kembali menekan terlebih dulu, sehingga kemungkinan Anda harus berhati-hati. Zona buy masih tetap, zona demand masih tetap, dan kemungkinan potensinya saya lebih coba untuk menyarankan Anda segera untuk melirik area medium term, karena mungkin saja tekanan terakhir ini swing high atau swing low-nya mungkin jauh lebih cepat, lebih singkat, tapi juga meskipun dengan catatan 2 atau 3 hari yang lalu kita sempat diwarnai dengan informasi terkait vaksin. Ya, betul sekali, vaksin akan menekan gold, lalu kemudian menguntungkan di sisi risk asset seperti pasar saham. Tapi yang menjadi catatan utama dari para pelaku pasar dan juga catatan dari para pengamat ekonomi adalah keberadaan vaksin ini tetap distribusinya membutuhkan waktu, dan kita belum bisa menyimpulkan bahwa ini akan langsung pulih seperti semula. Kita lihat technical view 12 November 2020. Irfan untuk Agrorodana. Kamis 12 November 2020 dan dolar pun kembali menguat dalam tatanan grafik yang kita lihat. Sementara kemarin kita sempat memperkirakan bahwa doji candle yang muncul sebetulnya bisa mendorong atau menekan kembali, tapi ternyata bullish candle lah yang menguasai pergerakan di malam hari sampai penutupan. Bullish candle, lalu kemudian kita lihat di sini ternyata juga setara, ya, equal dengan areal historical price di area ini. Itu sebabnya saya tandai di sini sebagai zona
zona resisten, atau mungkin ya bukan resisten pertama ya, kita lebih tepatnya ini kita anggap saja sebagai pivot point. Nah, yang akan menjadi resisten sebetulnya di areal ini. Ini adalah 93.53 kalau misalkan pun dia mengalami kenaikan lanjutan. Dengan catatan bahwasanya kemungkinan bullish candle masih akan bisa terjadi, maka potensinya harap berhati-hati. Kemungkinan gold masih rentan untuk mengalami tekanan terlebih dulu. Nah, kemudian kalau dilihat dari grafik keempat yang kemarin sempat kita kupas, juga ternyata betul. Yang terjadi adalah kenaikan akibat dari pola yang kita curigai sebagai bullish rectangle. Ya, di sini area support dan ini area resistennya, lalu kemudian dia tembus. Nah, kali ini kalau Anda perhatikan dari grafik yang sempat forex yang sempat saya tayangkan atau yang kami share tadi pagi, kurang lebih ini adalah resisten pertamanya, dan kemudian nantinya akan muncul resisten kedua di area ini 93.50, tepat dengan area daily tadi ya. Nah, artinya begini, kalau kita lihat dari spike up-nya lalu kemudian dia turun, ini adalah terkoreksi, berarti kita asumsikan kalau misalkan ini adalah bullish rectangle, maka kenaikan belum selesai. Yang kita asumsikan penurunan ini diasumsikan sebagai zona, let's say ini adalah zona pullback, dan artinya lagi maka dia akan mengalami kenaikan terlebih dulu. Nah, disinilah nantinya letaknya saat atau mendekati zona resisten, yang akan menjadi pertanyaan kembali seperti kemarin saat di areal ini, apakah dia akan menembus atau memang akan terpantul kembali. Demikian pula yang saat ini terjadi. Kalau misalkan nanti kurang lebih sampai sore atau hingga mungkin sesi Amerika dibuka, kita lihat di sini apakah resisten ini akan langsung ditembus, artinya melanjutkan kenaikan sesuai dengan target dari bullish rectangle, atau memang nantinya akan terjadi rejection kembali atau mengalami penurunan. Nah, kemudian kalau dilihat dari grafik H1 ini jauh lebih jelas lagi, karena dia ya persis dengan apa yang juga kita gambarkan kemarin. Resisten berhasil tembus, dan ternyata sekarang pun ya polanya adalah swing low untuk terjadinya pullback. Juga yang harus Anda perhatikan adalah ini, kalau misalkan kita ukur ini ketinggiannya, maka kemungkinan area target kenaikan adalah sesuai dengan ketinggian tersebut, dan saya perkirakan 93.50 ataupun 93.60. Artinya lagi potensi kenaikan atau penguatan untuk dolar saat ini masih cenderung dominan. Technical view gold 12 November 2020 per jam 11 lewat 21 menit waktu Indonesia bagian barat, dan kali ini kita lihat dari goldnya sendiri dengan highs 1872.00, low 1862.50, sementara running price kini bertahan di 1870.10. So tadi pagi dia kurang lebih dibuka dengan zona 1865, artinya pernah atau sempat menyentuh terlebih dulu di area terendah 1862, tapi akhirnya dia naik untuk retest, mungkin ya lebih kepada area retest. Dan Anda perhatikan di sini ya, zona 50% dari Fibonacci retracement adalah 1872.80. Jadi ini yang saya tandai sebagai penanda bahwa ini akan terjadi rejection terlebih dahulu. Apalagi kita masih menantikan tadi outlook dari dolarnya atau DXY-nya sendiri masih akan ada potensi kenaikan lebih lanjut, setidaknya sampai 1 atau 2 wave terakhir, baru nantinya dia akan terkoreksi, dan disitulah kemungkinan letaknya gold baru akan mengalami rebound. Tapi dengan catatan pula, kali ini mungkin saya harus warning untuk Anda semua, kenaikan mungkin belum terlampau agresif untuk saat ini, tapi juga penurunan juga sudah mulai berdekatan dengan area-area support psikologis. Seperti Anda lihat di sini, area biru, ya ini adalah zona-zona support kita 1848 dan juga 1852, dan 61.8% saya remarks di sini adalah area Fibonacci retracement daily kita di 1825.00. Ya, jadi kemungkinan kalau misalkan harap berhati-hati kalau ternyata zona abu atau biru ini berhasil tembus, ini adalah zona psikologis kita, support psikologis kita, pertahanan atau benteng terakhir. Kalau ini ditembus, maka kita akan melihat potensinya 1825. Ini mengingatkan saya dengan kondisi monthly chart, yang mana saya sempat melihat potensinya kurang lebih di tahun 2011 yang lalu ya. Ini real bodinya, saya lebih antusias melihat real bodinya. Anda lihat di sini, ini adalah areal tertingginya kurang lebih 1911 ya, 1911, tapi dengan posisi penutupan 24.00. Artinya apa? Artinya kalaupun misalkan ini tetap dalam J-shape
atau ascending scallop ya untuk monthly chartnya. Jadi untuk medium termnya sebenarnya saya masih confirm, masih yakin, masih cukup yakin bahwa ini akan terjadi potensi kenaikan kembali karena kondisi-kondisinya memang mengisyaratkan dari kondisi fundamental terutama ya belum nampak untuk pemulihan yang secara total meskipun dengan harapan vaksin yang akan terjadi. Nah, jadi di sini kembali lagi area 1824.00 bisa saja muncul sebetulnya kalau dengan catatan hari ini dia berhasil tembus zona support psikologis kita di daily chart yaitu 1848 1852. Jadi sebetulnya di sini 50-50 ya karena level psikologis, makanya saya lebih kecenderungannya memanfaatkan level psikologis tersebut untuk short strategi untuk melakukan buy. Atau kalau misalkan Anda sudah berkomitmen untuk melakukan medium term strategi, maka yang saya sarankan posisi buy pertamanya mungkin kita akan lihat dari 1860 area atau 1848.5 sampai 1852, lalu kemudian nantinya 1825 di kisaran area tersebut, dan terakhir mungkin kita akan lihat kalau misalkan ternyata dia masih turun, maka kemungkinan potensi yang akan menjadi tameng terakhir dari pola bullish adalah 1790. Jadi kalau misalkan di zona-zona itu Anda bisa mendapatkan, ya mungkin kita akan lihat di end of year atau mungkin di awal tahun barulah dia akan mengalami spike yang cukup menakjubkan. Tapi dengan catatan pula bahwa vaksin atau kabar tentang vaksin itu pastinya akan merespon dengan penekanan terhadap gold. Tapi sampai saat ini, atau lebih tepatnya kemarin, kita tidak mendapatkan berita tentang vaksin. Kita lebih lihat bahwa kondisi ketidakpastian akibat pandemi yang masih belum selesai dan COVID atau angka COVID-19 yang justru cenderung meningkat. Nah, kemudian di grafik H4-nya sendiri, kalau kita lihat dari potensi pergerakannya, ini masih dalam fase yang kemarin saya tandai ya. Jadi kalau kita inginkan hari ini terutama kalau ingin lihat dia bullish, maka pastikan dia harus tembus zona 1872, 1875 atau bahkan ya let's say timing terakhir dari pola resistennya ada di 1877. Andai kata dia berhasil sustain di atas 1875, 1877, Anda bisa follow buy, tapi dengan catatan pula bahwa target ke atasnya kemungkinan masih tertahan di area 1884 atau bahkan 1890. Ya, jadi itu area-area resisten yang kita. Tapi dengan catatan pula area support yang sangat ya ini kita sebutnya dengan zona demand yang paling bagus 1848 ataupun 1852, atau kalau kita asumsikan tail yang terjadi di 1850 waktu tanggal 9 November ini kita abaikan ya, atau 9 November kita abaikan, berarti saya ambil equalnya seperti itu, berarti zona yang paling mujarab atau yang mumpuni kurang lebih di 1855 atau 1857, persis dengan apa yang terjadi tadi malam. Dia sempat tergelincir sampai 1856.10 dan pagi ini kita melihat dia sudah mulai rebound sampai 1872. Ya, sebetulnya bisa Anda manfaatkan. Tapi dengan catatan pula, note-nya adalah di sini kita lihat seperti halnya akan terjadi double bottom. Ya, kalau ini double bottom berarti neckline-nya akan berada di zona 1885 atau 1890. Kalau ini berhasil tembus area neckline-nya, barulah kita survive dari tekanan dan kemungkinan bullish akan kembali mendominasi setidaknya sampai 1900 kembali. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan hati-hati di zona ini 1872, 1875 atau 1877 yang seperti yang tadi saya sempat sampaikan. Kalau tidak ditembus, maka kemungkinan dia akan kembali longsor atau kembali mengalami penurunan. Dan areal support kita tinggal intai di bawah zona 1850. Kemudian di areal H1, nah ini yang ingin juga saya soroti. Kemarin ternyata triangle kita pecah, tapi ternyata fail untuk pecah atas, justru pecah bawah. Ya, saya sudah hapus areal supportnya. Sekarang yang ingin saya tunjukkan lagi, areal resisten ini masih tetap kita gunakan. Lalu kemudian saya coba lihat di sini arealnya adalah 1872. Itulah sebabnya kenapa tadi pagi saya men-share dengan memberikan notes atau catatan, silahkan lakukan sell terlebih dulu di area 1873 ataupun 1875 dengan asumsi tadi di grafik 4 bahwa zona ini kemungkinan masih cukup relatif kuat atau masih berada di bawah bayang-bayang 1877. Ya, meskipun kalaupun nantinya dia turun, harap berhati-hati saat dia sudah menyentuh zona 1855 atau bahkan di bawah 1850. Kalau itu yang sudah terjadi, maka saya lebih menganjurkan Anda mulai melirik strategi medium term di bawah 1845, atau mungkin zona pertama kita adalah 1848 dan juga 1850 dengan target 1856 dan juga 1862. Nah, tentunya stop loss kalau misalkan kita asumsikan khawatir terjadi sesuatu yang belum saatnya dia mengalami pemulihan atau reversal bullish yang cukup tinggi, maka silakan cantumkan stop loss di zona 1845
42.00. Nah, di zona ini, zona biru ini adalah pertahanan terakhir kita, level psikologi support kita, seperti yang sempat saya berikan catatannya. Nah, di sini kita tinggal dua pilihannya, apakah dia lanjut turun ya lebih ke dalam atau dia kembali mengalami rebound. Kurang lebih seperti itu. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.